Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Permata Putih dengan NIM B10019017, kelas A, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Fakultas Hukum Universitas Jambi, dengan dosen pengampu Ibu Ratna Dewi SHMH. Nah, kali ini teman-teman, saya akan menyampaikan kepada kalian tentang pembuktian. Nah, simak video berikutnya. Mengenai pembuktian di peradilan tata usaha negara, kita harus mengetahui dulu apa yang disebut pembuktian. Pembuktian itu diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang tata cara yang mengatur untuk menetapkan terbuktinya suatu fakta. Fakta untuk apa? Fakta yang digunakan atau fakta yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Indro Harto mengkategorikan fakta menjadi dua jenis, yakni fakta hukum dan fakta biasa. Fakta hukum diartikan sebagai kejadian atau keadaan yang keberadaannya tergantung dari penerapan suatu peraturan perundang-undangan. Adapun fakta biasa adalah kejadian atau keadaan yang turut menentukan adanya fakta hukum tertentu. Di dalam pasal 100 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, keadaan yang telah diketahui umum tidak perlu dibuktikan. Dan jika kita berbicara tentang beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, maka hukum acara yang digunakan memiliki persamaan dengan hukum acara perkara perdata yang ada di pengadilan umum. Tapi tentunya juga terdapat beberapa perbedaan. Setidaknya ada dua perbedaan antara acara di Peradilan Tata Usaha Negara dan acara perdata di pengadilan umum. Perbedaan yang pertama, pada Peradilan Tata Usaha Negara, hakim berperan lebih aktif dalam proses persidangan guna memperoleh kebenaran material. Sedangkan dalam acara perdata, hakim bersifat pasif karena pemeriksaan pokok sengketa itu tidak dibutuhkan oleh hakim, melainkan ditentukan oleh pihak yang berperkara. Perbedaan kedua adalah suatu gugatan tata usaha negara pada dasarnya tidak bersifat menunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa. Sedangkan dalam perkara perdata harus menunggu keputusan sampai final dan berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai alat-alat bukti. Untuk menentukan bahwa sahnya pembuktian itu diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim. Kalau kita menganut ajaran pembuktian yang bebas, maka hakim bebas dalam menentukan seluruh cara pelaksanaan pembuktian. Pada pasal 100 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa alat bukti terdiri atas yang pertama, surat atau tulisan, yang kedua keterangan ahli, yang ketiga keterangan saksi, yang keempat pengakuan para pihak, dan yang kelima pengetahuan hakim. Perlu kita ketahui bahwa alat bukti itu merupakan keterangan yang diajukan menurut cara tertentu dengan jalan mana lalu terbuktinya fakta-fakta yang sebelumnya tidak jelas. Berikut ini akan saya jelaskan mengenai alat-alat bukti sebagaimana yang diatur dalam pasal 100 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kita bahas alat bukti yang pertama, yakni alat bukti surat. Sudikno Martokusumo yang mengatakan bahwa alat bukti surat atau tulisan adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Sebagai alat bukti tertulis, surat dibedakan menjadi dua, yakni akta dan bukan akta. Akta merupakan surat yang diberi tanda tangan dan di dalamnya memuat peristiwa yang dijadikan suatu dasar hak atau sebuah perikatan. Nah, kemudian yang bukan akta.
Dikategorikan yang bukan akta adalah bukti-bukti tulisan yang di dalamnya tidak terdapat tanda tangan atau yang tidak perlu adanya penandatanganan. Nah, sebagai alat bukti tertulis, surat atau tulisan terdiri atas 3 jenis nih. Yang pertama, yakni akta otentik, dan yang kedua akta di bawah tangan, serta yang ketiga adalah surat-surat lain yang bukan akta. Alat bukti yang kedua, yakni keterangan ahli. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, keterangan adalah pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang ia ketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya. Untuk keterangan ahli ini, hakim ketua sidang dapat menunjuk seseorang atau bahkan beberapa orang ahli untuk memberikan keterangan, baik itu berupa surat ataupun tulisan, dan tentunya itu dikuatkan dengan sumpah. Kemudian, alat bukti yang ketiga yakni keterangan saksi. Pasal 104 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti apabila keterangan itu berkenaan dengan hal yang dialami, dilihat, atau didengar oleh saksi sendiri. Keterangan saksi adalah penjelasan dari seseorang yang didengar oleh hakim selama pemeriksaan perkara dilakukan. Di dalam pasal 88 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa yang tidak boleh menjadi saksi adalah yang pertama keluarga saudara atau semenda, yang kedua istri, suami atau mantan istri atau mantan suami, yang ketiga anak yang belum berusia 17 tahun, dan yang keempat yakni orang yang sakit ingatan. Alat bukti yang keempat yakni pengakuan para pihak. Pada pasal 105 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh hakim. Keterangan yang diberikan para pihak itu umumnya dapat merupakan garis penuntun untuk mencari kejelasan lebih lanjut mengenai fakta-fakta tertentu. Ada kalanya keterangan pihak tertentu diberikan dengan sangat meyakinkan sehingga hakim cepat dapat mempercayainya. Alat bukti yang terakhir yakni pengetahuan hakim. Pengetahuan hakim sendiri berarti pengetahuan yang oleh hakim yang bersangkutan diketahui dan diyakini kebenarannya. Salah satu daripadanya adalah hal-hal yang terjadi selama pemeriksaan oleh hakim tersebut atau hakim lain yang ditunjuknya. Seperti hasil pemeriksaan setempat, memang untuk memastikan terbuktinya suatu fakta, kadang hakim merasa perlu melakukan pemeriksaan setempat guna dapat melakukan penilaian dengan tepat tentang perkara yang sedang diperiksa. Selain alat bukti, kita juga mengenal adanya beban pembuktian. Nah, apa itu beban pembuktian? Beban pembuktian itu sendiri berarti kewajiban yang dibebankan kepada suatu pihak untuk membuktikan suatu fakta di muka hakim yang sedang memeriksa perkara itu. Siapa yang dibebani untuk membuktikan suatu itu tetap bebas untuk melakukan pembuktian.